Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Heru Pramono dengan NIM 23525050 dari Prodi Teknik Mesin. Di sini saya akan mempresentasikan tugas untuk ulangan akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia dengan judul Inovasi dan Tantangan untuk Meningkatkan Produktivitas Padi di Era Perubahan Iklim. Yang pertama ada pendahuluan terdiri dari A itu perubahan iklim sebagai isu global. Itu hasilnya berdampak pada sektor pertanian, terutama padi. Nah, perubahan iklim ini telah menjadi isu global yang berdampak signifikan pada berbagai sektor kehidupan, termasuk di bidang pertanian. Nah, sebagai negara agraris, Indonesia sangat bergantung pada hasil pertaniannya, terutama padi. Kemudian ada pentingnya padi sebagai makanan pokok Indonesia. Nah, padi sebagai sumber utama karbohidrat adalah makanan pokok mayoritas masyarakat Indonesia. Beras hasil olahan padi ini tidak akan tergantikan sebagai kebutuhan pangan mayoritas masyarakat Indonesia. Kemudian tantangan dan kebutuhan inovasi. Itu yang pertama, perubahan iklim mempengaruhi produktivitas. Nah, tantangan terbesarnya itu muncul akibat perubahan iklim yang mempengaruhi produktivitas padi tersebut. Untuk mengatasi itu, maka diperlukan yang kedua, kolaborasi dan inovasi untuk keberlanjutan, guna memastikan keberlanjutan produksi padi di tengah perubahan iklim yang semakin nyata. Kemudian, upaya peningkatan produktivitas padi. Nah, upaya yang dilakukan itu yang pertama pendekatan ramah lingkungan. Hal ini sangat dipengaruhi oleh perilaku individu terhadap inovasi yang nantinya akan diperkenalkan. Kemudian, kedua, pengelolaan teknologi dan inovasi. Nah, bagi petani, memilih keputusan terkait inovasi ini tidaklah mudah. Mereka memerlukan waktu untuk menentukan apakah mereka menerima atau menolak teknologi yang baru dengan pertimbangan antara adopsi yang inovasi atau teknologi yang lama. Kemudian yang terakhir itu persepsi petani terhadap teknologi baru sebagai faktor kunci. Oleh karena itu, persepsi petani terhadap inovasi ini merupakan faktor kunci keberhasilan dari proses implementasi inovasi yang akan diperkenalkan. Kemudian inovasi teknologi pertanian. Yang pertama contoh teknologi itu satu sensor tanah fungsinya untuk memantau kelembapan, pH maupun unsur hara. Nah, penggunaan sensor tanah ini itu memantau kondisi tanah secara real time. Nah, data yang diperoleh dari sensor ini nantinya itu dapat digunakan untuk mengoptimalkan penggunaan pupuk dan air pada tanaman padi, sehingga dapat meningkatkan efisiensi sumber daya dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Kemudian yang kedua, drone. Fungsinya untuk pemetaan, pemantauan tanaman maupun deteksi hama. Nah, penggunaan drone ini semakin berkembang dalam sektor pertanian. Alat ini memungkinkan petani mengidentifikasi masalah dengan cepat dan mengambil tindakan yang proaktif. Kemudian yang ketiga ada sistem informasi geografis atau JIS, fungsinya untuk analisis spasial, pola tanam maupun irigasi. Nah, selain itu, JIS ini memainkan peranan penting dalam teknologi pertanian. Dengan JIS ini nantinya petani dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan efisien untuk pengolahan lahan pertanian. Kemudian yang kedua ada manfaat teknologi. Secara keseluruhan, integrasi teknologi pertanian ini membuka peluang baru untuk yang pertama meningkatkan efisiensi produksi, yang kedua mengurangi risiko lingkungan, dan yang terakhir meningkatkan pendapatan petani.
Dengan adopsi teknologi yang tepat nantinya dan dukungan yang memadai, teknologi pertanian ini menjadi kunci dalam mencapai ketahanan pangan dan pembangunan pertanian yang berkelanjutan di Indonesia nantinya. Kemudian, tantangan produksi padi di Indonesia meliputi keterbatasan lahan dan perubahan iklim. Nah, seperti yang disebutkan tadi, produksi padi di Indonesia ini berperan penting dalam memenuhi kebutuhan pangan dan mendukung ekonomi di Indonesia. Namun, tantangan terbesarnya seperti keterbatasan lahan dan perubahan iklim itu menuntut inovasi untuk meningkatkan produktivitas seiring pertumbuhan populasi penduduk Indonesia. Kedua, ada kurangnya efisiensi praktik tradisional, dan yang terakhir minimnya adopsi teknologi pertanian yang presisi. Nah, teknologi pertanian yang presisi ini menghubungkan antara teknologi informasi dan praktik pertanian. Hal ini itu menawarkan solusi untuk mengatasi tantangan-tantangan yang telah disebutkan sebelumnya tadi. Meskipun di berbagai negara maju lainnya, teknologi pertanian presisi telah menghasilkan eh, suatu hasil yang menjanjikan, namun penggunaannya di Indonesia itu masih belum maksimal. Penelitian tentang adopsi teknologi di Indonesia ini eh, masih kurang memperhatikan kondisi dan kebutuhan pertanian padi di Indonesia. Kemudian solusi dan kebijakan pemerintah. Yang pertama, rencana strategis Kementerian Pertanian tahun 2020 sampai 2024 meliputi pembangunan berkelanjutan dan penerapan ekonomi hijau. Nah, untuk menghadapi tantangan yang tadi, pemerintah mengembangkan kebijakan, yaitu rencana strategis Kementerian Pertanian tahun 2020 sampai 2024 dengan menitik perhatian pada pembangunan yang berkelanjutan dan juga mendorong penerapan ekonomi hijau guna memastikan keberlanjutan daya saing, produktivitas, dan efisiensi di sektor pertanian tersebut. Kemudian yang kedua, peran dan kebijakan pemerintah eh, seperti akademisi, contohnya varietas padi yang tahan iklim atau iklim ekstrim yang maksudnya bisa tanam pada saat kekeringan. Kemudian sektor swasta seperti investasi dalam teknologi pertanian tersebut. Dari presentasi yang telah disampaikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang pertama itu perubahan iklim tantangan utama bagi produktivitas padi di Indonesia khususnya sebagai sumber pangan masyarakat Indonesia. Kemudian diperlukannya inovasi teknologi seperti pertanian yang presisi untuk penggunaan varietas padi yang tahan terhadap perubahan iklim ekstrim. Kemudian yang terakhir, kerjasama antara pemerintah, akademisi, dan sektor swasta. Contohnya seperti tadi rencana strategis Kementerian Pertanian tahun 2020 sampai 2024 dan gabungan dari sektor akademisi maupun sektor swasta. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.